Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali. Welcome back to English class today. Today we are going to study about chapter 7. Chapter 7, namely, judulnya adalah congratulations. Do you know the meaning of congratulations? Selamat. Ya, selamat nak ya. We are going to study about that. Congratulations itu kata dasarnya adalah congratulate. Congratulate artinya memberikan selamat. Oke. Kalau ada ionnya berarti pemberian selamat. Kalau congratulate, congratulate itu artinya adalah memberikan semangat. Paham tidak? Congratulations, like this. Okay, but before we start the class, mari kita berdoa sama-sama dulu, anak-anak sekalian, supaya ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam alamin. Kemudian selanjutnya mari kita membaca surah pendek. Apa surah pendek yang selanjutnya? Apa yang kemarin? Surah pendek yang kemarin itu apa? Tidak tahu. Yang pertemuan kemarin itu Al-Lahab ya Pak? Al-Asri bukan? Apa? Al-Asri bukan Pak? Al-Asri An-Nasr di An-Nasr. Ya kayaknya Pak. An-Nasr ya. Itu yang tentang pembersihan Ka'bah dari berhala-berhala di. Iya, itu kayaknya Pak. Ya, dan kemudian direbutnya kembali Makkah oleh umat muslim. Nadi? Itu ya, Nak? Iya, Pak. Bisa. Ya, berarti setelahnya adalah surah. Kita hari ini baca surah Al-Kafirun. Baik, mari kita mulai. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu wa la ana abidun ma ta'budun wa la abidun Baik anak-anak sekalian, do you know ada yang tahu pembahasan tentang Quran surah Al-Kafirun? Ada nak? Tentang apa ini surah Al-Kafirun? Tahu? Orang-orang kafir. Tentang orang-orang kafir, bagus. Kemudian ini surah turun kepada Nabi Muhammad sebagai apa nak? Sebagai apa ya? Ayo nak, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bilang tidak tahu, ampun. Ada yang tahu? Tidak tahu, ampun. Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Oke, kalau begitu saya akan beritahu ya. Saya akan beritahu anak-anak sekalian tentang apa itu Quran surah Al-Kafirun. Baik, Quran surah Al-Kafirun anak-anak sekalian itu dasar turunnya begini. Ya, dengar baik-baik. Dasar turunnya itu surah seperti ini ya, didengar sih. Iya, Pak. Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi kan sering berdakwah kepada orang-orang Mekah pada saat itu yang disebut dengan sebagai orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu anak-anak sekalian rata-rata itu adalah orang-orang yang kaya orang-orang besar, orang yang berkecimpung dalam dunia politik dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perdagangan. Otomatis mereka itu orang-orang yang kaya, kayak monyet, bukan, orang yang kaya, artinya kaya akan uang ya. Jadi dia itu memiliki banyak harta dan memiliki jabatan yang tinggi.
Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy itu mengatakan begini kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kami akan beriman, ya, kami akan beriman. Kalau kamu terus-terus berdakwah seperti ini, kami akan beriman. Tapi dengan syarat, hari ini kami beriman, tapi besok kamu lagi yang beriman kepada yang menyembah berhala-berhala kami, ya, begitu. Ya, ini kemudian besoknya lagi kami lagi yang beriman kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Kemudian besoknya lagi kamu lagi yang beriman atau menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ya, gitu. Kira-kira menurut kalian setuju enggak ajakannya itu? Ya, nah, tidak lah, ya, tidak boleh ditawar-tawar itu, namanya itu keimanan, tidak boleh ditawar-tawar. Hari ini kita beriman, besok kita sembah berhala lagi, besoknya lagi kita sholat lagi, besoknya lagi kita sembah berhala lagi, sembah pohon, sembah kuburan, ya, tidak boleh ditawar-tawar. Makanya turunlah surah ini kepada Nabi Muhammad. Bagaimana isinya? Kul, disuruh Nabi Muhammad berkata, kul, itu kulna sebenarnya bahasa Arab, ya, sebenarnya jadi bahasa Arab besar memang. Kul itu artinya katakanlah, ya, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berkata begini, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi Nabi yang disuruh berkata, Nabi yang disuruh memanggil orang kafir kayak begini, wahai orang kafir, begitu, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Loh, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, aku maksudnya Muhammad, aku Muhammad tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang disembah oleh orang kafir, nah? Yaitu Berhala. ya, berhala, yaitu patung-patung dan roti yang kadang dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian kalau mereka lapar, mereka namakan itu roti. Artinya mereka makan sendiri Tuhannya, ya. Di mana otaknya, kemudian, ya. Jadi kemudian ayat ketiga, ta'budun wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, jadi tidak boleh kayak terjadi penukaran posisi. Besoknya kamu lagi yang sembah Tuhan saya, kemudian hari ini saya lagi yang sembah Tuhan kamu. Tidak begitu sistemnya, tidak begitu. Orang beriman tidak menawar-nawar yang namanya keimanan, anak-anakku. Jangan pernah lepaskan keimanan kalian gara-gara harta atau gara-gara dunia ini, ya. Kalian sudah bersyukur sekali bisa masuk di SMP Darrahma, insyaallah selalu diberikan, ya, cara-cara untuk memperkuat keimanan anak-anakku sekalian. Belum tentu kalau di sekolah negeri kalian akan selalu diberikan tentang penjelasan surah seperti ini, ya. Iya, belum tentu, nak. Serius, Kak, belum tentu. Paling itu guru tak kalau di sekolah negeri langsung itulah. Oke, hari ini kita belajar ini, ya. Buka halaman ini. Aduh, ya. Begitu, anak-anakku sekalian. Ini tidak menjelek-jelekkan sekolah negeri, tapi begitulah adanya. Tidak ada kayak pembahasan seperti ini di setiap pembelajaran, ya, anak-anakku sekalian. Itulah alasan atau asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surah Al-Kafirun. Tidak boleh tawar-tawar dalam. Dan terakhir dibilang lakum dinukum waliyadin. Artinya anak-anakku sekalian, itu lakum bagi kalian. La itu untuk, kum itu kalian. Lakum dinu itu agama, dinukum berarti agama kalian. Lakum dinukum bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku waliyadini. Maksudnya bagiku agamaku. Artinya di situ kita diberikan kesempatan untuk menganut agamanya, ya, menganut agamanya. Silakan kalian kalau mau kalian sembah itu jadikan itu Kristen sebagai agama, silakan. Mau jadikan Yahudi sebagai agama, silakan. Tapi jangan kalian ajak-ajak kami, coy. Itu jangan ganggu-ganggu, toh. Ya, kalau kamu mau itu ya begitu, ya. Yang paksa-paksa kami untuk ikut-ikut di situ. Ya, anakku sekalian, gitu, toleransi, tidak boleh diganggu orang kalau mau beribadah, terserah dia. Yang penting kita sudah ajak 1 kali 2 kali kepada Islam, dah, sudah itu dia tidak mau, ya sudah nih, dah, gitu, nak. Paham ya, nak, ya? Ada pertanyaan tentang surah Al-Kafirun? Tidak ada?
Aman? Baik, mari kita bermain game dulu sebelum kita lanjut kepada apa namanya? Kepada apa ya? Pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Siap ya, main game ya? Game P, karena mau main game, saya akan berikan game pada hari ini. Jangan khawatir. Ustaz ini orangnya pengertian. Bisa dilihat nak? Bisa dilihat? Bisa. Ya baik, mari kita kelihatan Jina. Ya, mari kita bermain coba. Ya. Sir, SIR. Sir, Pak, Sir. Sir. SIR, Pak. Oke. Next. Saya, Pak. Yes, Tips, okay. saya, Pak. Yes. Tips. Tips. Next. Next. Pak, SIT. 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 Oke. Next. Come on. Come on. Ayo, banyaknya nih kepala deh. SIT, Pak. Sit. Sudah. Hah? SIT ada kita, Pak. Ayo. Apa? Saya ini ya bantu. Ya. Ayo. Strip. Strip. Pak. Oke. Apalagi ayo. SIT ada kita, Pak. SI. Sudah, already added. Sudah. Ayo, waktu kalian sisa 2 menit 45. Rip. RIP. Oke. Ayo. Ayo, lagi 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ayo Zalfa. Saya bantu ya. Ayo. Trips. Apa? Trips. Trips. Trip, Pak. Trip. Ada lagi trip. RIP. Apa lagi? Tip, Pak. Tip. Tip itu yang uang dikasih orang di. Oke. Saya, Pak. Iya, silakan Pak. Pit, Pak. Ya, pit. Pit itu yang kalau MotoGP atau balap Ferrari berhenti di pit untuk tukar ban. Satu nih. Ya. Pit. Apa? Itu. Oke, ya berhasil. Oke. Kemudian mari kita bahas katanya dulu nak. Katanya. Kalau tip tahu ya, do you know tip? Do you know tip guys? Hello.
Kalau jadi tip, Tahu. ya, tip itu uang ya, uang untuk pelayan. Kalau it's itu kepemilikan ya, kepemilikannya untuk yang belum mati. Misalnya ada kucing tak, itu kucing tak ada makanannya, berarti bilang ki it's food, it's food, makanannya kucing, it's food. Kalau tips, do you know tips? Tips kayak apa? Tips gitu. Kalau pit, kalau pit Lubang, apa? Kak. Ya, Lubang. pemberhentian tadi pit stop tadi. Kalau trip perjalanan, kita jalan-jalan. Oke, sudah itu dulu nak ya. Ada masih mau main lagi satu kali lagi? Masih mau lagi? Ya, Master. Ya, sekali lagi nak ya. Ya, sekali lagi kita main. Tapi ini waktunya agak singkat, jadi kalian harus cepat-cepat. Ya, ayo. Trap. Trap. Party, Pak. Oke, ayo. Party. Oh, Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Silakan. Saya Pak, saya try. Awet satu. Deh kencang sekali deh yang kedua. Ya, kita bahas sedikit nah. Apa itu tab? Pakai tab. Pencet Pak, pencet. Keran. Gini tab. Atau bisa juga keran, tab. Bisa juga begini kayak memukul-mukul orang kayak gitu. Menepuk. Kalau trap Jebakan Pak. makan. Kalau art Seni. seni. Kalau party Pesta. pesta. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita insya Allah akan berbicara banyak tentang party today. Are you ready? We stop the game ya. Okay, we stop the game. Thank you so much for playing. Kita kembali ke slide kita. Dulu nak ya. Okay, well, today we are going to study about congratulation. Of course, we are going to talk about party. Yeah, we're going to talk so many things about party. But the first, let me check. Let's check. For more lessons, visit YouTube. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay. And then the next one, the objectives. Do you know objectives? The meaning of objective. Objective is sasaran, teman-teman sekalian. Objektif itu artinya sasaran atau tujuan. Jadi in your life, dalam kehidupan kalian, you must have objective. Kalian harus memiliki objektif. Kalian harus memiliki yang namanya tujuan hidup. Ya, kalian harus memiliki yang namanya tujuan hidup. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi the structures of invitation cards. Do you know invitation cards? Do you know invitation cards? Hello? Hello guys, are you here? Apa itu invitation card? Invitation card, do you know invitation card? Artinya nak? No? Nope. Well, next, identify the structures of greeting cards. Okay? Invitation cards mean kartu undangan. Greeting cards means kartu ucapan. Kemudian yang ketiga, we are going to membuat invitation cards and we are going to make greeting cards. Okay, let's move. What is invitation card? Invitation card, the purpose, tujuan dari invitation card adalah to ask someone to come to our party or other events or to join with us. We can invite him or her by sending an invitation card. Ada yang bisa terjemahkan? Mendapatkan nilai 100. Ada? Tidak ada? Ada yang bisa terjemahkan?
Silakan. Ya. Alfat. Untuk meminta orang pesta kita. Aktifkan video tanah, Alfat. Bagaimana Pak? Nggak berani Kak. Kenapa malu-malu sedang? Ya, yang lain ada? To ask someone, untuk meminta seseorang. To come, untuk datang. To our party, kepada pesta. Pestanya siapa? Our. Apa itu our, nak? Our. Apa itu our? Pestanya siapa ini? Pestanya? Pesta kita, ya. Pesta our. Our itu kita. Kepunyaan untuk kita. Kalau kepunyaan untuk kamu? Kepunyaan untuk kamu apa? My kah? My untuk kepunyaan. Untuk saya. Kalau kepunyaan untuk kamu? You. Ya, your nak, your. Ya. Kalau kepunyaan untuk kita yaitu our. Okay. To ask someone, untuk meminta seseorang untuk datang to our party, kepada pesta kita, atau other events. Kalian tahu other events? Ada yang tahu artinya? Acara lainnya. Acara lain, bagus. Or atau to join. Apa itu join, nak? Yang ikuti atau bergabung dengan kita. We can, kita dapat invite him. Apa itu invite him? Mengundang siapa, nak? Dia laki-laki. Sahabat. Him Cewek itu, nak, ya, him itu nak yang begini kayaknya. Ya, laki-laki. Kalau her adalah yang begini kayaknya. Makun rai itu. Ya, begini. Ya, oke. Jadi itu, nak, ya. Jadi him itu untuk laki-laki dan her untuk perempuan. By sending, dengan cara sending. Apa itu sending? Mengirimkan apa? Invitation card. Kartu Undangan. Mari kita tes kemampuan kalian mengenai party. I will show you a picture and then you will tell me what party it is. Okay? I will show you a picture and then you will tell me what kind of party it is. Do you understand? Do you understand, guys? Hello? Yeah, I will show you a picture and then you tell me what kind of party it is. The first one, what kind of party is it? What party is it? pizza party. Ya, pizza party. Siapa yang menjawab itu? Ayah. Siapa, nak? Saya. Namanya. Nggak tahu kenapa. Come on. Ramiza poinnya ya, mendapatkan poin 100. Oke, di chat nanti Mister ya. Kemudian the next, what kind of party is it? Dinner party. Ya, 100 lagi. Siapa yang menjawab tadi itu? The next, what kind of party is it? Halloween. Hello. Wih, siapa yang menjawab? Ayo, Pak. Banyak. Ya, yang menjawab. Oke, the next. What kind of party is it? Barbecue. Andalan Tainan berarti. Do you like barbecue party, Anwar? Dia nggak pernah coba. Yeah, I like barbecue party. Saya pernah makan di yang pesta lagi, yang warung shabu. Do you know shabu? Itu yang ada panggangannya daging, kemudian di luarnya ada sup, bisa dimakan. Enak ya, kayak makanan Korea gitu ya. Ya begitu. Jadi ini adalah disebut barbecue party. Okay. Well, expressions commonly used in invitation cards. Ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam kartu undangan. Ya, yang pertama, kita lihat ada yang kalau undangan formal, nak, mau buat undangan formal, ya, ini ekspresinya yang digunakan 1, 2, 3, 4, ya. Kalau if you want to use informal invitation, informal itu kayak ke teman takji itu,
Kalau kayak formal itu kayak dari direktur ke siapa, atau boleh juga kirim yang formal, misalnya mau kirim nikah atau apa. Kalau misalnya kalau acara-acara barbecue, acara-acara ulang tahun yang ditujukan kepada teman tak, itu namanya informal Ji. Kalau formal kayak mau diundang seseorang untuk mengikuti kayak ada rapat begitu ya, ada acara apa begitu untuk penyerahan apa atau pengesahan apa gitu ya. Silakan tulis. Nah ini kalau mau ditulis Ki, kalau enggak mau ditulis Ki, nanti video nonton lagi YouTube-nya Mister ya. Oke, and then you will see again about the material today. Oke, paham Jina ya? Jadi kalau mau buat yang formal, pakai key yang di sebelah kiri. Kalau if you want to use for informal cards, invitation cards, you use the right side, yang sebelah kanan ini ya. The next one, ini adalah ciri-ciri dari kartu undangan. Yang pertama ada yang disebut to Sultan, artinya ini undangan ditujukan kepada siapa? Kepada Sultan ya. Ya, kepada Sultan. And then ini namanya addressee yang dikirimi. Kemudian please join the farewell party. Silakan atau tolong ikut atau gabung bersama kami di acara farewell. Farewell itu acara perpisahan ya. Perpisahan siapa? Aditya, mau pergi Aditya. Ini namanya inviting expressions. Ungkapannya yang dipakai untuk mengundang. Mau apa Aditya? He is leaving for Brazil. Dia akan pergi ke Brazil untuk take part, untuk mengambil atau ikut serta dalam kegiatan volunteer. Volunteer itu kegiatan di luar negeri atau bisa juga dalam negeri, yang mana kita itu ikut program kayak tidak dibayar, tapi kita membantu orang-orang. Gitu. Kegiatan volunteer namanya. Kemudian kapan acaranya? Come on Sunday. Apa itu Sunday lagi? Apa itu Sunday? Ya, Minggu. 14. Okay. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam ya. 10 apa itu nak? Malam. AM. Ya, ini AM 10 pagi. AM itu biasa plesetkan itu kakak kelas tak AM katanya itu ada di matahari. 10 AM 10 ada matahari berarti 10 pagi ya. Kalau PM berarti pergi matahari. Sembarang lah itu dah bilang kakak kelas tapi tidak nak. Kalau mau kita lebih lanjut, AM itu mulai jam 12 malam sampai 11:59 di siang hari. Gitu nak, itu namanya AM. Kalau PM itu jam 12 sebentar ini mau duhur sampainya 11:59 malam. Begitu nak, itu namanya PM. Paham Ki? Iya, paham ya? Hati-hati Ki, mau Ki undang orang tuh, misalnya mau Ki undang untuk makan siang. Bilang Ki, jam 11 PM ya datang. Salahnya jam 11 malam itu datang. Nah, hati-hati Ki. Kemudian selanjutnya di mana itu acaranya? At apa? At itu pada apa? Rumah makan sederhana. Di mana Jalan Pemuda 104 Semarang. Apa itu dress code? Bajunya, baju Ya, seragam. bagus punya seragamnya. Pakai apa kita? Jersey of your favorite team. Jersey itu kayak baju bola, baju bola yang tentang tim favorit kamu. Ya, oke. Kemudian ada kontak personnya. Kalau tersesat atau apa begitu, silakan hubungi Rehan 081. Ini otomatis nomor palsu ya. Jangan kalian hubungi lagi baru ambil lagi WhatsApp-nya chat-chat sembarangan. Gitu. Oke, jadi yang pertama ada yang dikirim kemana, kemudian ada ungkapan untuk mengundangnya, kemudian ada yang tempat dan waktunya, kemudian ada lagi kontak personnya. Ya, itu untuk struktur kartu undangan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang greeting cards atau kartu ucapan. Oke, kartu ucapan itu apa itu dia? Greeting card adalah greeting card is a card that you send to someone. Apa artinya?
adalah sebuah kartu yang kamu kirim kepada seseorang di hari ulang tahunnya atau di hari spesialnya atau hari liburnya. Contoh greeting cards contohnya adalah get well cards, get well soon, kayak begitu. Ada tuh pernah biasa kartu-kartu kayak get well soon ya, dari Ramiza misalnya untuk Rara. Ya, itu namanya greeting card, kartu ucapan. Ada juga kartu ucapan happy birthday my friend gitu. Ada juga yang Chinese New Year, ada kayak selamat hari ulang tahun lagi, tahun baru Cina ya. Christmas kita tidak mengucapkan Natal kepada orang-orang ya, anak-anak sekalian, karena kalau hari Natal itu adalah kita mengakui bahwa ada anak Tuhan ya. Sedangkan kita ini agama Islam, kita tidak mengenal yang namanya anak Tuhan. Kalau ada anaknya Tuhan, berarti ada juga kakek Tuhan ya, ada juga mama Tuhan, ada juga adik Tuhan ya, berarti begitu banyak Tuhan ya. Kita tidak mengenal yang namanya Christmas, kita tidak ucapkan itu nak. Ada hari raya Impulan dan lain, hari kelulusan, hari ulang tahun pernikahan orang gitu ya, kayak begitu nak. Contohnya ini Dear Kevin, apa artinya Dear Kevin? Yang tersayang Kevin gitu, atau kepada yang terhormat Kevin ya. Dan ini disebut the receiver, yaitu penerima. Kemudian congratulations, selamat kesuksesanmu atas menangnya di Olimpiade Robot. Ini namanya your greeting and why you send the card. Salam dan kenapa kamu mengirimkan kartu itu. Kemudian we are proud of you. Ini adalah harapan orang atau pujian. Kemudian pengirimnya siapa? The sender, yaitu your classmate, teman-teman kelasmu ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan coba tebak-tebakan. Saya akan menunjukkan kalian gambar. Kemudian kalian tentukan kira-kira ini invitation card or greeting card. Oke. Lihat ya. Ini greeting card or invitation card. Greeting card. Ya, ada apa dasar tak menjawab? Apa nak? Halo. Apa dasarnya menjawab greeting card? Karena ada kata happy birthday ya, memberikan ucapan selamat nak ya. I always wish everything the best for you. Ini adalah doa untuk dia. Oke, ini namanya greeting card. The next, ini greeting card or invitation card. Greeting card. Ya, bagus. Nah, ya bagus. Ya, ini namanya greeting card. Oke, saya kira tadi ada mau bilang invitation card karena sudah greeting card, jadi invitation card sudahnya. Ya, tidak. Jadi ini Happy New Year adalah sebuah kartu ucapan. Baik, anak sekalian, do you have a question? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? No, oke. Well, untuk tugas kalian di rumah, anak-anakku sekalian, ya, silakan kalian buat greeting card atau invitation card. Oke, kalian buat itu gampang sekali ya. Kalau kalian ya nak, dua-duanya atau salah satunya? choose one only, pilih satu nak. Oke, pilih satu anak-anakku sekalian. Kalau kalian pusing dan merasa bahwa kalian butuh inspirasi, please go to Google and then you search about this. I will Apa show you. tugasnya, Mister? Ini nak, tugasnya itu membuat salah satu kartu, baik itu kartu undangan atau kartu kartu ucapan ya. Ya, ini nak contohnya ya. Awah, muncul lagi ini. Ya, ini nak contoh-contohnya ya. Ini contoh greeting card ya. Oke, kalian bisa lihat, can you see? Bisa nak? Bisa dilihat? Halo. Yeah. Ya, ini contoh-contohnya nak, kartu ucapan ya. Model-model. Ya, model-modelnya begini nak, model-modelnya. Terserah kalian mau pilih yang mana atau ini kalau mungkin kartu ucapan Idul Fitri, ini kartu ucapan apa pokoknya happy birthday,
Pokoknya silakan pilih ya. Paham ya nak ya? Paham nak ya? Iya, Pak. Iya. Ya. Kemudian kalau untuk pernikahan, kalian ganti greeting menjadi pernikahan lagi, kartu undangan, ganti menjadi invitation. Nah, kalian akan melihat seperti ini ya. Paham nak ya? Paham Bi? Ya, begini ya. Kalau kalian mau lebih lagi, kalian silakan buka YouTube. Ya, kemudian kalian tulis di situ greeting card design creative beautiful. Nah ini kan banyak ya. Jadi it's very simple, oke? Buat kayak gitu, Mister. Iya nak, buat kayak begini ya. Ikuti saya videonya kalau udah mau pusing. Oke nak, tahu Jiki. Ya. Iya, Pak. Atau Harus gitu dibuat, Mister. ya, apa nak? Apa? Terus kayak begitu, Pak. Ya, maksudnya ini cuma sebagai bahan referensi nak ya. Bahan referensi. Kalau kalian mau buatnya jenis lain boleh ya. Ini cuma bahan referensi untuk membuat kita terpicu gitu ya, terpicu untuk memiliki sebuah ide kayak gitulah ya. Paham kina? Iya, ya. Atau kalau pakai undangan bisa ya. Pokoknya banyak sih enak ya. Gitulah ya. Oke, paham lah ya? Iya, Pak. Ya, jadi dalam videonya itu Ustadz mau kalian pertama perkenalkan diri dulu, kemudian sebut nama dan kelasnya, kemudian setelah itu kalian perlihatkan di kamera, ya, perlihatkan di kamera apa-apa saja bahan yang kalian gunakan. Jadi kayak beginilah, kayak ini, this is paper, this is scissors, this is glue, lamp. This is, pokoknya begitu ya, perlihatkan dulu bahannya, kemudian Buat di video Pak. iya nak, video anunya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my name is Ramiza, I am from Ibnu Khaldun class. Okay, today I will make invitation card. Contoh saya akan membuat kartu undangan. The material, bahan-bahannya yang pertama paper, yang kedua harus pakai bahasa Inggris, Pak. iya nah, karena this is English class toh, ini bahasa Inggris. Waktunya 1 minggu Ji, jangan khawatir ya. 1 minggu Ji nak. Oke, dalam bentuk video. Itu tunggu selesaikan dulu nah. Misalnya ini, this is scissors and this is glue, lamp, and then this is balon kalau mau pakai balon. Oke, dan bla bla bla, sudah selesai. Kemudian kalian mulai membuat kamera ke diri tuh, baru kita bilang oke, take the paper, ambil kertasnya, kemudian cut atau potong gitu, kayak ada penjelasannya. Kalian membuat video dengan penjelasan. Do you understand? Paham nak? Iya, Mister. Ya, kerja dengan enak, gembira ini, kasih bagus, kasih kreatif kan untuk disimpan. Kirim ke kita videonya, Pak. Iya nak, kirim ke saya, nanti saya kirimkan link di grup ya. Oh iya. Jangan kirim di WhatsApp, penuh nanti WhatsAppku ya. Oh iya. Oke, nanti linknya nak aku kirim di mana, di grup tak. Do you have a question? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Diedit. Boleh diedit videonya, terserah. Yang penting ya kita sendiri di dalam ya, jangan video orang lain. Paham nak ya? Oke, Iya, Pak. jadi saya ulangi dulu dalam videonya kita kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Asila Karunia. I am from Ibnu Khaldun. Today I will make greeting card. I will make greeting card for happy birthday. Bahan-bahan yang digunakan, material. The first paper, the second cutter, the third scissors, and then the fourth sellotape, number 5 glue. Nah, gitu dan sebagainya. Kemudian check it out begitu, kita lihat cara pembuatannya di kamera nih. The first, pertama-tama kalian cut the paper, potong itu kertas, kemudian begini, pokoknya begitu nak ya. Do you understand? Paham semua ya?
Ya, ya begitu nak Asila. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita ya pada hari ini. Kalau pusing, silakan lihat videonya kembali. Dan kalau masih pusing, hubungi Mr. Hai di WhatsApp. Dan kalau masih pusing lagi, minum Kembantrin ya. Iya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ini Jabar. Makasih, Pak. Ya, Makasih. Iya, Nadia.